Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Nur Alfia. Di video ini saya akan sedikit menjelaskan tentang teori kepribadian dari George Kelly. George Alexander Kelly atau yang dikenal dengan George Kelly lahir di Perth, Kansas pada tanggal 28 April 1905. Kelly merupakan seorang psikolog, terapis, pendidik, dan ahli teori kepribadian dari Amerika. Beliau dianggap sebagai bapak psikologi klinis kognitif dan terkenal karena teorinya tentang kepribadian, psikologi konstruksi pribadi. Oke, selanjutnya kita bahas struktur kepribadian dari George Kelly. Dasar teori kepribadian Kelly yaitu terkait dengan pikiran individu atau kognitif. Teorinya menekankan pada pendekatan ideografik dan orientasinya yang teleologis. Proses kognitif merupakan pusat kepribadian individu, sedangkan emosi dan perilaku dipengaruhi oleh kognisi. Variabel struktural kunci dalam teori kepribadian Kelly adalah konstruk personal. Konstruk sendiri merupakan konsep yang digunakan untuk menginterpretasikan atau menerjemahkan dunia atau lingkungan. Seseorang merasakan peristiwa, kemudian menginterpretasikannya, menempatkan struktur, dan kemudian menemukan makna peristiwa. Individu membedakan kemiripan dan kontras dari peristiwa yang dialaminya. Nah teman-teman, menurut Kelly ada 3 elemen yang diperlukan untuk membentuk sebuah konstruk. Yang pertama, 2 dari elemen tersebut harus dipahami sebagai yang berbeda dari 2 lainnya. Yang kedua, cara di mana 2 elemen diterjemahkan sebagai yang mirip membentuk kutub kemiripan konstruk tersebut. Dan yang terakhir, cara di mana mereka berlawanan dengan elemen ketiga membentuk kutub kontras konstruk tersebut. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan bahas tipe struktur kepribadian dari George Kelly. Berikut beberapa tipe struktur kepribadian menurut Kelly yang disebut dengan corollary. Yang pertama, construction corollary, yang berarti manusia mengantisipasi peristiwa dengan membentuk replika, terutama pada peristiwa yang temanya sama. Yang kedua, individuality corollary, yang berarti adanya perbedaan individu, bagaimana individu menerima atau menginterpretasi suatu peristiwa. Yang ketiga, organization corollary, manusia cenderung untuk mengatur konstruk individualnya berdasarkan pandangannya terhadap hubungan antar konstruk itu. Yang keempat, dichotomy corollary, sistem konstruk manusia terdiri dari sejumlah konstruk dikotomis atau bipolar. Yang kelima, choice corollary, manusia memilih sendiri alternatif dari konstruk dikotomis tersebut berdasarkan keinginannya untuk memperjelas atau memperluas sistem konstruknya. Yang keenam, range corollary, suatu konstruk hanya dapat digunakan untuk mengantisipasi peristiwa tertentu saja. Ada yang dapat digunakan untuk beragam situasi atau orang, tetapi ada juga yang hanya dapat digunakan pada situasi yang sangat terbatas. Dan yang terakhir, experience corollary, sistem konstruksi manusia berubah sebagai hasil dari pengalaman manusia yang berubah. Selanjutnya, tipe konstruk dan sistem konstruk. Kelly menggunakan konstruk verbal atau preverbal untuk membahas elemen yang diinterpretasikan oleh pihak lain sebagai sadar atau bawah sadar. Konstruk verbal dapat diekspresikan dalam kata, sedangkan konstruk preverbal digunakan ketika orang tersebut tidak memiliki kata untuk mengekspresikannya. Konstruk preverbal dipelajari sebelum seseorang mengembangkan penggunaan bahasa. Yang terakhir adalah perkembangan abnormal. Menurut Kelly, psikopatologi merupakan gangguan respon terhadap kecemasan. Dalam teori Freud dan Rogers, konsep kecemasan, rasa takut, dan ancaman memainkan peran utama dalam teori psikopatologi Kelly. Tetapi perlu diingat bahwa konsep ini telah diredefinisikan dalam kerangka yang relevan dengan teori konstruk personal. Bagi Kelly, psikopatologi didefinisikan dalam kerangka fungsi sistem konstruk yang terganggu. Senada dengan hal tersebut, perilaku abnormal mengandung upaya mempertahankan sistem konstruk lama meskipun prediksi tidak benar atau ketidakvalidan terus berulang. Akar dari kesetiaan terhadap sistem konstruk using ini adalah kecemasan, rasa takut, dan ancaman. Kelly menyatakan bahwa seseorang dapat menerjemahkan perilaku manusia sebagai sesuatu yang dimaksudkan untuk menjauhi kecemasan. Yang mendasar bagi pandangan psikopatologi Kelly adalah upaya orang untuk menghindari kecemasan atau pengalaman di mana sistem konstruk seseorang tidak dapat diterapkan kepada peristiwa dan untuk menghindari ancaman atau kesadaran akan perubahan komprehensif segera dalam sistem konstruk. Sekian penjelasan dari saya, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.